Halo guys, welcome back to Max Ihsan Channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu. Jujur di musim penghujan ini ya, karena di daerah saya itu lagi musim hujan guys. Ini lagi bikin konten ini aja, ini lagi hujan ya. Buat kalian yang suka udut deh, paling enak lagi hujan-hujan kayak gini. eh Ngerokok sambil sambil ngopi ya guys ya, sambil belajar ngeblog juga ya, buat kalian yang suka ngeblog maksudnya kayak gitu ya. Oke, welcome back guys. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial ya. Ini tutorial cara membuat daftar isi atau tabel of content di blog ya. Khususnya buat kalian yang udah download template Virimax, ini baru tadi saya coba ya guys ya, diaplikasikan di template Virimax. Dan ya hasilnya lumayan lah ya, hasilnya lumayan. Meskipun nggak secantik di blog-blog lain, tapi ini sederhana ya guys ya. Contohnya seperti ini ya guys ya. Nah ini daftar isi, lalu kita klik. Ini dia nggak akan tampil guys ya. Jadi ketika saya contoh saya reload seperti ini. Nah, pas saya reload jadi kayak gini ya. Nah, ini daftar isinya muncul di sini, tapi dia nggak langsung tampil ya, si daftar isinya nggak langsung tampil. Tombolnya aja yang muncul. Ketika diklik tombolnya, maka dia baru keluar ya guys ya. Apakah ini berfungsi? Oke, kita coba guys ya. Di sini yang pertama adalah apa sih daftar isi atau table of content itu? Kita klik. Oke, dia langsung ya. Meskipun itu nggak langsung ke judul ya guys ya, tapi langsung ke paragraf ke sini ya. Oke, kita coba lagi nih. Di poin yang kedua di daftar isi itu ada tujuan membuat daftar isi atau table of content. Oke, di sini perhatikan ya guys ya. Ini judulnya ya guys ya. Nah, dia itu nggak akan langsung ke judul guys, tapi dia bakalan langsung ke paragraf. Oke, ya kan judulnya di atas ke sini, dia langsung menuju ke paragraf seperti ini. Ya, pengennya sih saya juga pengennya ke judul gitu. Cuman mungkin harus diulik lagi ya guys ya. Mungkin harus diulik lagi dan itu perlu waktu. Jujur kalau untuk ngulik-ngulik sekarang ini udah nggak terlalu ya guys ya. Sekarang itu saya itu lebih fokus bikin konten maksudnya bikin artikel, lalu bikin konten juga di YouTube. Jadi udah nggak terlalu ngulik-ngulik soal template atau soal tools-tools kayak gini yang beda seperti tahun 2020, 21, 22 mungkin itu masih ya. 2023 udah mulai kurang tuh. Oke ya, jadi ini 100% udah works, dan bisa diaplikasikan juga hampir di semua template ya guys ya. Khususnya untuk template Virimax ini udah saya aplikasikan juga di sini ya. Jadi kita langsung aja ke caranya ya guys ya. Di sini saya buka artikelnya karena ini artikelnya baru juga dipublish tadi ya, beberapa jam yang lalu mungkin saya publish. Oke, jadi kita bahas sedikit tentang table of content ini ya. Kesini guys ya, table of content itu hampir wajib. Saya bilang sih hampir wajib karena gini, eh, hampir semua website berita atau website contoh misalkan ada website penyedia layanan hosting atau domain, ketika saya buka laman atau artikel tentang tutorial tentang pemasangan domain itu selalu pakai table of content. Lalu di situs berita pun saat ini sama. Lalu saya cek di blog-blog yang lain yang membahas tentang topik yang sama, yaitu tentang tutorial blogger, AdSense,
itu selalu menggunakan daftar isi, meskipun masih ada juga ya. Saya pun juga baru sebenarnya udah nyoba apa namanya pakai table of content ini sekitar tahun 2022, itu udah nyoba-nyoba, cuman saya eh, ngerasa ribet aja ketika bikin artikel ya guys ya, karena harus ini itu apalagi harus masukin kode ketika apa namanya karena ketika bikin artikel ya, karena gini, table of content itu atau daftar isi yang dibuat di Blogger itu ada dua jenis guys. Ada yang otomatis ya, ada juga yang harus secara manual kita masukin di apa namanya masukin di artikel. Jadi kan di artikel tuh ada mode kompos ya guys ya. Nah ini oke. Oke. Ini apa jaringannya jelek ya guys ya, karena lagi hujan. Kebetulan saya di rumah pakai internet injek ya guys ya. Jadi kalau misalkan lagi bikin konten banyak lagnya, mohon dimaafkan aja. Nah, perhatikan di sini ya guys ya. Nah, ini ada kan tampilan HTML ya. Nah, ada beberapa yang harus table of content itu harus kita buat kayak gini. Jadi ke edit HTML itu cuman masukin CSS, lalu sisanya kita masukin di sini ya. Nah, saya ngerasa ribet waktu itu. Lalu saya nyari-nyari tadi siang sih, nyari-nyari tutorial cara pasang apa namanya table of content atau daftar isi secara otomatis. Lalu saya coba beberapa kode, ya banyak yang gagal guys ya, karena nggak semua template itu support ya, apalagi Virimax ini template yang Max Ihsan pakai ini adalah template redesign seperti itu. Jadi ya nggak akan sebagus template buatan apa namanya yang original ya guys ya, seperti itu. Jadi ada ada beberapa kegagalan, tapi akhirnya berhasil juga ya guys ya, berhasil dibuat dan ini udah bisa dipakai ya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama adalah oke, yang di sini kita langsung aja. Cara membuat daftar isi sederhana di blog. Kenapa saya bilang sederhana ya? Karena cuma satu tombol doang ya guys ya. Satu tombol kayak gini tuh daftar isi, nggak ada neko-neko font awesome atau misalkan di sini pakai icon SVG, itu nggak sama sekali ya. Jadi di sini cuma tombol doang. Dan ini pun tombolnya saya tambahin ya guys ya. Nanti saya kasih tahu. Oke. Pertama yang harus dilakukan untuk membuat apa namanya table of content atau daftar isi itu adalah kalian harus masuk dulu ke menu setting ya. Menu setting di sini ya, sorry, setting ke menu tema ya guys ya, bukan setting. Setting tuh di bawahnya. Kita ke menu tema, lalu ke edit ya, ke sini. Nah, yang tanda sini ini sesuaikan, lalu ada tanda panah, lalu edit HTML. Nah, di sini. Oke. Nah, sesuai instruksi yang saya buat di apa namanya di artikel, kalian cari kode BSkin seperti ini ya guys ya. Kalian cari kode BSkinnya. Oke, ini agak lag guys ya. Ayolah, makanya kalian subscribe buat yang baru nonton ya, yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Jadi subscribe dari kalian itu, terus apa namanya kalian nonton itu bikin jam tayangnya nambah, lalu subscribernya makin banyak. Mudah-mudahan sih saya bisa cepat-cepat apa namanya gajian juga dari YouTube ya, biar bisa pasang wifi provider gitu di rumah, kayak IndiHome atau Biznet atau Icon, apa namanya sih, Iconet mungkin ya. Karena saya daerah pedesaan guys, jadi jujur untuk apa namanya untuk internet itu baru IndiHome aja yang masuk ya guys ya. Kayak di sini BSK-nya nggak ketemu guys, jadi saya bakalan hapus aja ininya. Lalu ini juga saya hapus ya, karena ini template redesign tuh seperti ini ya. Oke, di sini karena udah saya pasangkan ya guys ya, jadi
kode yang ini kalian tinggal klik 2 kali aja. Kalau misalkan kalian di blog saya ya, lihatnya di artikel yang saya buat, kalian tinggal klik 2 kali aja seperti ini. Oke, setelah itu tinggal klik kanan, lalu salin, lalu masukkan ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ya. Perhatikan kode ini menggunakan font Awesome ya. Silahkan cari atau pasang kode font Awesome. Jadi harus pasang kode apa namanya font Awesome dulu guys ya. Ini silahkan klik 2 kali aja ya. Kalian cari kode head seperti ini ya, lalu salin, lalu kalian CTRL-F ya biar cepet, paste, lalu klik. Nah di sini masukkan di atasnya di sini guys ya. Nah masukkan di atas saya sudah, silakan ikutin. Kalian tinggal klik 2 kali di sini, copy paste, lalu terus pastekan di sini ya. Oke, setelah itu kalian langsung ke poin nomor 5 ya. Copy dan paste kode di bawah ini tepat di atas kode body atau seperti ini guys. Jadi ini adalah kode penutup ya, kode di akhir atau di footer. Kode paling akhir, oke, kita cek ya. Kalau di template biasa itu biasanya cuman body saja guys, seperti ini nih ya. Tapi karena ini di blog Maxisan itu udah di redesign waktu itu, jadi menggunakan kode yang ini ya, atau kode yang ini. Seperti itu. Kalian tinggal klik 2 kali, cari aja. Kalau misalkan ini nggak ada, kalian bisa coba klik yang ini ya, cari yang body. Setelah itu klik 2 kali yang ini, copy ya, salin. Lalu kalian masukkan di atasnya. Saya udah di sini, oke? Ya. Setelah itu kalian tinggal save aja. Save, oke? Setelah di save kalian kembali. Oke, nah selanjutnya cara menampilkan daftar isi atau table of content. Oke, simple banget karena ini otomatis guys ya. Ini otomatis. Syaratnya adalah seperti ini aja. Agar daftar isi atau table of content yang telah dibuat itu tampil di dalam postingan, maka gunakan kode pemanggilnya pada oh iya ya, maka gunakan kode pemanggilnya pada paragraf kedua atau setelah alinea pertama. Jadi itu kita sesuaikan aja guys. Cuman ini adalah kode pemanggilnya seperti itu. Oke, poin kedua, gunakan heading pada subjudul agar bisa terhighlight oleh table of content. Nah, jadi kalian wajib nih kasih kasih apa namanya heading di sini. Misalkan ada judul, ada subjudul, judul kecil, ya. Ini aja sih, yang ini, yang ini, yang ini ya guys ya. Kalau yang ini nggak ngaruh, kalau yang ini juga nggak ngaruh, udah saya cobain barusan. Nah, kalian coba yang ini, judul, subjudul, sama judul kecil, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti apa? Di dalam artikel ini, saya memberikan heading, yang ini adalah subjudul. Oke, yang ini adalah subjudul, yang ini adalah judul, yang ini adalah subjudul, yang ini subjudul juga, yang ini subjudul, yang ini judul kecil. Kesimpulan ini adalah judul kecil, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi setelah kalian kasih heading, maka otomatis setelah kalian pasang kode pemanggilnya yang tadi, yang ini, nah dia bakalan tampil seperti ini guys. Dia bakalan tampil seperti ini. Daftar isi, kalian bisa klik. Nah itu misalkan kalau pengen ke poin pertama, misalkan pengen langsung ke kesimpulan ke sini, oke, bisa langsung aja menuju kesimpulan seperti ini, ya. Oke, works ya guys ya. Dan ini otomatis. Oke, kalau misalkan kalian nggak percaya ini otomatis ya, kita akan cari salah satu postingan di blognya Max Ihsan yang belum menggunakan apa namanya table of content ya. Kita akan cari. Oke, coba yang ini ya. Apakah artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console? Oke, di sini apakah? Oke. Nah, ya guys ya, di sini kita akan coba di artikel ini. Di artikel ini belum ada daftar isi sama sekali ya.
kita akan edit artikel ini supaya dia bisa ada daftar isinya atau table of content seperti itu. Di sini ada satu, 2, 3, 4, 5 sama kesimpulan, oke? Jadi mungkin yang ini nggak akan saya kasih karena dia otomatis bakal ke sini. Ketika daftar isinya disimpan di sini, maka langsung, sorry, nggak di sini mungkin ya. Saya kasihnya di sini aja nih ya. Ya di sini aja untuk daftar isinya. Lalu nanti ketika diklik maka dia bakal otomatis ke sini. Karena ini jaraknya terlalu pendek ke sini, maka saya bakalan langsung simpan di sini ya. Jadi ini dilewat ya, ini dilewat jadi bakalan langsung menuju ke sini aja, oke. Oke, kita cari artikelnya guys. Nama artikelnya adalah cara indeks artikel tanpa sitemap kalau nggak salah ya. Barusan lupa lagi. Oh bukan. Cara indeks, oh iya benar, cara indeks artikel tanpa sitemap di GSC ya. Oke, dia warnanya pink. Oke, seperti ini. Oke, kita ke sini dulu guys ya. Kita ke compose dulu karena saya akan memberikan kodenya itu di sebelah sini guys ya. Nah, di sebelah sini untuk kode pemanggilnya. Jadi di sini akan saya tulis daftar isi. Kalian bebas sih ngisinya mau apa aja karena ini cuman buat ciri aja sebelum saya itu ya, sebelum saya masukin kode pemanggilnya. Nah, setelah itu ya, setelah kalian memasukkan letak calon ya, calon letak si tabel of content, pertama kalian harus ini dulu guys ya. Trik indeks artikel tanpa sitemap. Misalkan ini contohnya di blog saya judulnya ini ya. Kita kasih di sini jangan paragraf tapi dikasih dia judul. Oke, satu. Karena yang kedua ini terlalu pendek ya guys ya. Cara pertama ini terlalu pendek ke sini, maka saya bakalan langsung kasih ini menjadi normal atau paragraf aja. Oke. Ini kan udah paragraf ya posisinya. Oke. Jadi saya bakalan langsung masukin apa namanya yang kedua ya guys ya. Cara kedua ini, nah ini baru saya masukkan subjudul. Oke, seperti itu. Cara ketiga juga saya masukkan subjudul di sini. Oke, cara keempat yang nggak ada, berarti otomatis langsung ke kesimpulan. Oke, subjudul kecil atau judul kecil ya. Coba kita masukkan dulu kode pemanggilnya di daftar isi ya guys ya. Kita masuk dulu ke artikel yang ini, lalu kita copy paste yang ini. Oke, salin. Lalu kita ke sini ya guys ya. Tadi kita cari apa namanya daftar ya. Daftar. Nah, ini dia guys. Kita simpan aja di sini. Kita blok ya. Setelah di blok kita paste. Klik kanan. Lalu tempel. Oke. Dia udah muncul guys. Nah, kalau misalkan kalian belum yakin, bisa dipertinjau aja dulu ya. Nggak usah langsung di apa namanya, nggak usah langsung dipublish. Kalau misalkan kalian masih belum atau masih ragu lah, kalian masih ragu ya. Oke, nah daftar isinya langsung nongol guys ya. Nah, daftar isinya langsung nongol di sini. Trik indeks artikel tanpa sitemap seperti itu. Ketika diklik maka dia bakalan langsung masuk ke cara yang pertama seperti itu. Oke, paham? Lalu tapi di sini kan cara pertama nggak masuk, langsung cara kedua, ketiga dan kesimpulan ya karena ini terlalu pendek ya guys ya di sini ya. Otomatis sebenarnya mungkin ini mungkin pilihannya adalah ini aja yang enggak seperti itu ya. Bisa bisa langsung daftar isi cara pertama, cara kedua, cara ketiga, kesimpulan seperti itu. Oke, bisa lah terserah kalian. Ini hanya contohnya saja. Soalnya kan judul artikel kalian itu beda lagi ya guys ya. Dan ini sangat sederhana sekali ya. Ini adalah contoh pengaplikasian apa namanya daftar isi atau table of content yang sederhana sekali, cuman berbentuk tombol aja seperti ini. Oke. Ini berhasil ya guys ya. Kita langsung ke kesimpulan ke sini. Oke, nice. Oke, setelah dipertinjau berhasil, maka kita coba perbarui. Oke, mantap guys. Sekarang kita coba lihat secara real ya. Ini kita close dulu. Kita bikin perbandingan. Apakah artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console? Di sini udah ada nih, mantap ya.
daftar isi. Kita klik sekali dia langsung muncul. Cara kedua langsung ke sini. Ya, ini langsung cara ketiga guys ya, bukan cara kedua karena sekali lagi ini terlalu pendek jaraknya. Tapi kalau misalkan kalian paragrafnya ini agak panjang itu bakalan cocok banget ya. Jadi intinya tinggal ngasih aja yang ini dikasih misalkan judul, yang ini subjudul. Nah, subjudul judul, wih, belepotan. Subjudul juga ya guys ya. Lalu di kesimpulan saya kasih judul kecil seperti itu. Oke, mantap. Saya harap kalian paham ya guys ya. Nah, ini perbandingannya ya. Nah, ini di sini nggak ada tabel of content ya seperti itu. Oke, ngomongin tabel of content atau daftar isi ya guys ya, daftar isi. Kalau kalau misalkan nih kalian punya pertanyaan, Bang, fungsinya apa sih tabel of content itu? Jelas yang pertama adalah untuk memudahkan ya guys ya, memudahkan orang untuk menemukan informasi secara cepat dan tertarget seperti itu. Contoh nih, ada orang yang lagi nyari cara menghasilkan, misalkan menghasilkan uang dari blog contoh misalkan seperti itu. Nah, seperti ini guys. Kita akan coba buka buka artikel Max Ihsan aja, jangan yang lain ya. Max Ihsan. Ada nggak di sini? Tiga cara menghasilkan uang dari blog ya ini. Cara menghasilkan uang dari hobi menulis seperti itu. Nah, kita buka artikel yang ini ya guys ya. Nah, di sini kan nggak pakai tabel of content ya guys ya. Otomatis orang itu harus harus baca di sini dari awal sampai akhir. Ya, ngebosenin ya. Apalagi orang Indonesia guys. Orang Indonesia itu apa namanya, literasinya itu kurang ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan saya bisa, kalau misalkan sorry bukan saya, kalau misalkan kita bisa ngasih fitur yang memudahkan untuk membaca, why not ya guys ya. Jadi ketika orang nyari cara menghasilkan uang dari hobi menulis di internet, misalkan seperti itu, di lalu di sini misalkan ada tabel of content atau daftar isi, langsung aja misalkan ke kesimpulan, tek, diklik kesimpulan, maka di sini langsung nongol kesimpulan. Caranya adalah satu bla 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 bla, dua bla 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 bla, tiga bla 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 bla, seperti itu. Emang berapa lama sih orang mau tinggal lama-lama di blog kita? Nah ya guys ya, karena blog kita itu bukan novel guys. Beda. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Sedikit sedikit membandingkan aja. Saya punya temen, misalkan temen cewek suka banget baca novel. Dia bisa habisin waktu berjam-jam, misalkan di di aplikasi atau di website penyedia novel seperti itu. Karena apa ya? Memang dia suka baca dan mengikuti alur ceritanya. Tapi untuk artikel tutorial atau artikel apa namanya ya, eh, berita seperti itu insight-nya itu nggak selama itu guys ya. Saya paling lama di YouTube ya, di YouTube orang yang nonton itu bisa 8 menit guys ya. Apalagi kalau misalkan materi video yang saya sampaikan itu tepat gitu. Orang bisa 8 menit tinggal di video saya gitu. Tapi kalau di apa namanya, kalau misalkan di blog ya, kita coba cari di sini. Kebetulan ini nggak muncul ya guys ya. Biasanya ada search console insight di sini ya. Tapi ini dia turun ke bawah guys ya. Asalnya dia ada di atas nih ya. Kita cek ya di sini ya, search console insight. Kalau nggak salah di sini ada nih retensinya, berapa lama orang orang itu tinggal di blog kita gitu. Oke, wait. Ini masih loading guys ya. Oke, total kunjungan sejak April 2021 adalah 80. Kecil banget ya guys ya. Nah, perhatikan ringkasan situs 28 hari terakhir. Berapa kunjungannya? Kunjungannya segini. Kita nggak masalahin ini guys. Yang menjadi masalah ini waktu engagement rata-rata.
waktu orang baca ya. Waktu orang baca di dalam blog kita itu atau hadir di dalam blog kita itu kurang lebih 1 menit 40 detik ya, di blog saya khususnya. Tapi kalau misalkan di blog kalian saya nggak tahu. Lebih bagus itu kalau misalkan bisa sampai 2 menit, 3 menit, 4 menit seperti itu. Mantep banget itu. Ya. Tapi enggak lah ya guys ya. Apalagi di Google itu banyak sekali sumber, bukan blog kita aja. Karena banyak juga situs lain, blog lain seperti itu ya. Jadi kemungkinan cuman ya kita lihat di sini 0, ya ini 0 ya. 40 cuma 6, sorry, 45 detik aja, 20 detik. Yang paling lama ini per series apa ini per series? Download ya bukan, nggak tahu, nggak paham. Oke, di sini trafficnya ya. Oke, waktu engagement rata-rata adalah 1,7 detik ya. Jadi kita simpulkan aja bahwa waktunya adalah 1 menit ya. Per orang itu yang baca artikel itu paling lama cuma 1 menit berada di blog kita seperti itu. Ya untuk ngasih mereka keleluasaan, untuk mengasih mereka kenyamanan, maka kita wajib bikin tabel of content seperti itu. Kayak paham guys? Selain itu, tabel of content bikin blog makin SEO juga ya guys ya. SEO-nya itu makin dapet. Karena kalian kalau misalkan pernah baca baca apa namanya berita di seperti Tribun, nah, terus apa situs-situs berita seperti itu mereka udah pakai guys ya. Itu mereka udah pakai table of content dan ya mereka selalu di atas loh guys ya. Mereka selalu di atas apa selalu peguan seperti itu. Bahkan ada di urutan 1, 2, 3 seperti itu untuk berita apalagi ya guys ya, seperti itu. Ya, jadi itulah manfaat tabel of content. Oke, mudah-mudahan paham ya. Karena di video ini barusan udah saya jelaskan cara membuat tabel of content sederhana, lalu juga fungsi dan manfaat dari tabel of content atau daftar isi ini. Oke, semoga bermanfaat guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, gak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channelnya Max Ihsan biar ya saya makin semangat bikin konten tentang tutorial blogger pemula ya guys ya. Dan semoga blog kalian semakin bagus, semoga blog kalian bisa cepat-cepat menghasilkan uang buat kalian yang mencita-citakan menghasilkan uang dari blog. Oke, seperti itu ya. Oke guys, see you di next video. Salam blogger.